liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad la nabiyya ba'da, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai dan saya banggakan, Adinda Ketua Umum HMI Cabang Mataram dan seluruh jajaran. Yang saya banggakan dan saya cintai, Adinda Ketua Umum Korkom UIN Mataram dan seluruh jajaran. Mungkin juga ada Korkom Unram yang hadir, juga saya banggakan dan cintai. Semua ada di HMI, Kohati, semuanya yang saya cintai. Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerahnya. Dengan itu kita diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa menghadiri acara pelantikan pengurus Korkom UIN Mataram periode 2022-2023. Selawat dan salam kita persembahkan kepada ikutan kita Muhammad Rasulullah SAW yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan kepada alam yang terang benderang. Saya tadi garis bawahi kata-kata pelantikan yang dibacakan oleh Adinda Ketua Umum. Jadi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah. Saya sengaja stressing ini karena banyak sekali kekeliruan di kalangan kita umat Islam yang mengatakan bahwa Nabi kita dan Rasul kita. Itu betapa hebatnya kita ini kalau kita mengatakan Nabi kita atau Rasul kita. Rasul itu kan utusan. Kalau Rasul kita berarti utusan kita. Muhammad itu utusan kita. Jadi luar biasa yang menginisiasi kata-kata pelantikan di HMI ini luar biasa. Itu sesuai dengan ajaran agama yang sebenarnya. Surat 33 ayat 40 itu, makana Muhammadun aba ahadim bil rijalikum walakin Rasulullah wa hataman nabiyina, dan seterusnya. Jadi Muhammad itu adalah Rasulullah, bukan Rasul kita. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi kita atau Rasul kita, itu mohon dikoreksi. Hebat sekali, mohon maaf. Kemarin ada acara maulid, saya ikuti. Yang ceramah itu lebih hebat, tapi selalu mengatakan Nabi kita, Rasul kita. Cuma kan tidak ada interupsi waktu ceramah itu. Lagi pula kalau saya interupsi, paling mengatakan Anda ini siapa? Saya ini alumni Mesir. Tetapi itu keliru, suatu kekeliruan yang tidak ada dalil dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga terkesan di himne HMI itu, kita harus ikuti jalan keselamatan. Jalan keselamatan itu hanya ada dua, turut Quran dan hadis. Kalau turut yang lain, pendapat A, pendapat B, atau mufassirin dan seterusnya, itu pasti ada interpretasi dan unsur subjektivitas. Yang objektif untuk menjadi pegangan kita dalam kehidupan ini hanya ada dua, Quran dan hadis. Taraktu fikum amrayn dan seterusnya, hadis Rasulullah. Jadi hanya ada dua. Kalau kita tidak berpegang pada dua itu, maka kita umat Islam pasti tersesat. Itu yang kedua. Yang ketiga, di pembuka himne HMI itu bersyukur dan ikhlas. Itu pilihan kata-kata yang juga menurut saya luar biasa. Kita sedikit sekali yang bersyukur, karena tidak tahu syukur itu kan seperti yang saya sampaikan waktu pembukaan LK1 Komisariat Tarbiyah.
Bersyukur itu kan berterima kasih. Berterima kasih ini kan ada subjeknya, ada objeknya. Berterima kasih itu kita harus tahu siapa yang mengasihi dan apa yang dikasih. Kebanyakan kita, sedikit kita yang bersyukur itu karena kita tidak tahu apa yang dikasih ke kita dan siapa yang mengasihi kita itu. Seperti yang difirmankan oleh Tuhan di surat 32 ayat 9. Summa sawahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum syam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Jadi kata Tuhan, kemudian aku sempurnakan penciptaanku dengan aku tiupkan ruh ke dalamnya. Dengan ruh itu kamu memiliki pendengaran, penglihatan, dan hati. Namun sedikit sekali dari kalian itu yang bersyukur, karena kita tidak menyadari apa yang dikasih. Kita kira yang disyukuri berlebihan itu diberikan harta berlimpah, uang yang banyak, istri yang cantik, suami yang gagah, kendaraan yang mewah, dan seterusnya. Seperti yang disebutkan oleh Tuhan di surat 4 ayat 13. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir muqantarati minaz zahabi wal fiddati, dan seterusnya. Sesungguhnya itu kesenangan hidup di dunia. Jadi kendaraan yang banyak, kendaraan yang mewah, kuda pilihan, uang yang banyak, anak istri, dan seterusnya itu hanya kesenangan dunia. Tetapi hanya di sisi Allah tempat kembali yang baik. Artinya yang patut kita syukuri itu adalah yang benar-benar datang daripada Allah, dan itulah yang akan kembali kepada Allah. Adik-adik sekalian yang saya cintai, yang keempat tadi disinggung oleh Adinda Ketua Umum, kepemimpinan ini harus dipertanggungjawabkan. Menurut saya di HMI ada dua bentuk pertanggungjawaban kepemimpinan kita. Yang pertama, kepemimpinan yang kita ikuti secara mekanisme organisasi di HMI ada pertanggungjawabannya di akhir kepengurusan dan seterusnya, pertanggungjawaban penggunaan keuangan, kegiatan apa yang kita sudah laksanakan dan seterusnya. Namun ada pertanggungjawaban yang hakiki. Itu yang harus menjadi kesadaran kita, harus dibangun di setiap diri adik-adik HMI kesadaran itu. Karena setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi tiap-tiap kamu itu adalah pemimpin, dan tiap-tiap kepemimpinanmu itu akan dimintai pertanggungjawaban. Karena organisasi kita ini di ujungnya itu ada Islam. Oleh karena itu bentuk pertanggungjawaban yang kedua ini tidak bisa kita lupakan dan abaikan. Cuma pertanyaannya, bagaimana bentuk pertanggungjawaban itu? Di surat 17 ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna syam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu sendiri tidak punya pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi pendengaran, penglihatan, dan hati itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Pendengaran itu bukan telinga, penglihatan itu bukan mata, tetapi telinga merupakan alat pendengaran. Karena ada telinga orang mati tapi tidak bisa mendengar, orang tidur ada mata tapi tidak bisa melihat. Berarti bukan mata yang dimintai pertanggungjawaban, tetapi penglihatan. Itu tadi hubungannya dengan surat 32 ayat 9 tadi itu. Kemudian yang berikut, sebagai alumni HMI atas nama kawan-kawan kami di UIN mengucapkan selamat dan berbahagia adik-adik tadi yang dilantik sebagai pengurus Korpo. Saya tadi ikuti benar sambutan Adinda Ketua Umum Cabang. Jadi
Korkom ini saya tidak tahu apa istilahnya di anggaran dasar rumah tangga sekarang. Kalau waktu kami dulu namanya perpanjangan tangan cabang. Kalau Bako itu perpanjangan tangan PBHMI. Nah, karena perpanjangan tangan cabang, maka adik-adik pengurus Korkom ini harus melakukan dan mengerjakan kegiatan-kegiatan organisasi secara efektif dan efisien. Efektif itu artinya diukur dengan tercapaian tujuan. Tujuan PBHMI itu adalah terbinanya insan akademis dan seterusnya. Oleh karena itu, rumusan program kerja yang akan dikerjakan selama 1 periode ini harus dirumuskan dalam rangka mencapai tujuan HMI. Itu yang menjadi acuan. Landasan kerja kita HMI itu adalah tujuan. Jadi efektivitas program kerja itu adalah diukur dengan apakah program itu bisa mendorong anggota HMI untuk mencapai tujuan. Itu yang pertama. Yang kedua, efisiensi. Kerja-kerja Korkom ini harus efisien. Efisien itu diukur dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dan program kerja organisasi. Artinya, dengan adanya Korkom ini, cabang itu tidak lagi terlalu banyak menghabiskan waktu untuk koordinasi dan seterusnya dengan komisariat. Ada waktu lain untuk dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang lebih strategis dan bisa membantu komisariat atau Korkom yang lain. Demikian halnya dari sisi dana dan seterusnya, dari sisi tenaga. Kemudian yang berikut, kehadiran Korkom ini harus seperti tadi tagline-nya bersinergi. Jadi dengan komisariat itu bukan bawahan Korkom, tetapi mitra untuk bersinergi. Supaya kerja-kerja semua komisariat ini, jangan sampai ada komisariat yang tidak berjalan atau setengah dan seterusnya. Tetapi 5 komisariat di UIN ini harus berjalan secara efektif dan efisien tadi itu. Harus dikoordinasi dan sinergi dengan baik. Terutama pelaksanaan LK1 sebagai pintu masuk mahasiswa itu ber-HMI. Saya selalu menekankan pengkaderan formal seperti LK1, LK2, LK3 itu harus frekuensi itu ditingkatkan. Harus ditingkatkan. Terutama saya evaluasi kita di cabang Mataram, luar LK1 kita dengan pelaksanaan LK2 itu masih sangat jomplang, terlalu jauh selisihnya. Saya hitung rata-rata umpamanya kita ada 18 komisariat dengan 1 komisariat persiapan. Kalau 18 komisariat ini dalam setahun, peserta LK1 yang lulus itu 50 orang, berarti kita satu cabang Mataram itu ada 900 peserta LK1 yang lulus, 900. Itu kalau 50, 2 kali LK masing-masing 25, apalagi kalau 50 ke atas peserta LK1-nya. Nah, sementara LK2 kita kalau tidak salah baru 2 tahun terakhir. Kita ini 2 kali dalam setahun. Itu pun kalau umpamanya peserta LK2 50, tapi saya lihat tidak pernah ada yang 50, paling 45 dan seterusnya. Katakan 50 peserta LK2 kita di cabang Mataram, yang paling dari cabang kita asal cabang Mataram paling 30 paling tinggi. Artinya hanya ada 60 dalam setahun. Jadi masih ada 840 kita KDHMI yang tidak bisa menikmati LK2 itu. Prinsip pendidikan kita, pendidikan formal, itu harus mempermudah akses. Jadi akses masyarakat ini terhadap pendidikan formal itu harus dipermudah. Saya kira demikian halnya HMI juga harus mempermudah akses alumni LK1 kita internal cabang Mataram ini untuk menikmati LK2 itu. Pasti nanti setelah menjadi alumni menyesal, saya tidak pernah LK2, kenapa hanya LK1 dan seterusnya. Karena kesempatan tidak ada. Waktu zaman kami ber-HMI memang itu dibatasi. Jadi ada semacam
yang berkembang di senior itu sengaja dibatasi. Jadi dibuat sakral LK2 LK3 ini. Sekarang ini bukan zamannya dibuat sakral LK itu. Kan ini kan sudah ada sistemnya. LK1 kan sudah ada sistem, LK2 LK3. Tinggal ini kan kepanitiaannya, waktu yang berganti, tempat yang berubah dan seterusnya. Sudah ada semacam kan sudah ada sistem materinya apa, bagaimana, berapa hari dan seterusnya, siapa pelaksana, siapa yang bertanggung jawab, kan sudah ada. Kan tinggal diganti orangnya, tempat dan waktu. Jadi tidak ada masalah. Oleh karena itu, saya berpikiran adik-adik pengurus cabang ini kalau bisa didelegasikan ke Korkom LK2 itu seperti pengalaman kami dulu. Waktu saya kebetulan mantan ketua umum Korkom juga, UIN Makassar. Jadi waktu itu ada 3 Korkom untuk kami, ada Korkom namanya dulu, ada Korkom Unhas dan ada Korkom Kopertis. Jadi semua perguruan tinggi swasta itu komisariat di bawah perguruan tinggi swasta itu namanya Korkom Kopertis. Jadi itu diberikan kewenangan. Kita sebagai panitia, sebagai panitia pelaksana LK2 tetap koordinasi cabang. Oleh karena itu di cabang Makassar dalam 1 tahun at least kita ada 4 kali LK2. Saya kira di cabang Mataram ada Korkom UIN, Korkom Unram, ya masing-masing 1 kali lah mereka itu. Cabang 2 kali, berarti kita ada 4 kali LK2 ini tantangan. 4 kali. Kalau 4 kali 30 tadi berarti sudah ada 120 yang LK2 tiap tahun dari cabang kita sendiri, cabang Mataram. Saya kira ini anggota KDHM harus ditingkatkan kualitasnya. Salah satu cara yang pasti untuk meningkatkan kualitas KDHM itu adalah dengan kehadiran formal seperti ini. Tidak ada masalah karena sistemnya sudah ada, tinggal kita laksanakan. Kegiatan-kegiatan lobby, politik, segala macam, saya kira bisa diturunkan intensitasnya. Tetapi kegiatan penghadiran ini yang harus ditingkatkan. Ini yang harus kita dorong terus, ada di pengurus cabang. Ya namanya tadi Adinda Ketua Cabang kan sudah mengatakan sendiri risiko menjadi ketua. Jadi risikonya menjadi ketua ini ya laksanakan LK2 4 kali. Kami di Presidium Majelis Wilayah berkomitmen bahwa setiap kami 7 orang dengan ketua Forhati berkomitmen untuk mendampingi adik-adik. Untuk mendampingi, jadi perhatian kita yang utama adalah untuk adik-adik ini. Perhatian itu kan ada 2, ya nasihat sama finansial. Kalau ada kurang-kurang, ya biasanya alumni itu kalau banyak nasihatnya itu berarti lagi tipis. Ya mohon maaf, saya itu kalau ada LK2, LK3 di sini, saya sudah siap-siap karena pasti dari cabang saya itu pasti saya yang dihubungi pertama. Waduh, jadi kemarin ini sampai ada di komisariat yang saya bilang sabar dulu ya. Ya, tapi perhatian kita untuk adik-adik itu yang paling utama. Yang paling utama. Kita ingin supaya adik-adik HMI ini menjadi generasi HMI ke depan ini yang betul-betul berkualitas. Itu harapan kita. Saya kira kalau saya ngomong terus ini tidak habis-habis. Cuma tadi saya memang hadir jam 2. Jam 2 itu saya sudah di parkiran. Karena saya jam 4.00 itu saya mengajar di program S3 di UIN kampus 1. Nah cuma karena saya lihat tidak ada alumni, kalau ada alumni lain, saya tadi mau cabut sebelum jam 4 karena saya mengajar di mobil saya itu sudah siap laptop segala macam. Tapi karena tidak ada alumni yang lain, akhirnya saya diam-diam tidak masuk saya ngajarnya. Maksud saya lain kali itu kalau molor jangan terlalu jauh. Rata-rata memang
saya lihat kalau kegiatan HMI molor itu sekitar 2 jam. Lumayan. Saya kira itu aja dari sekalian. Terakhir, jadi pengurus Forkom ini harus membuat HMI di UI itu lebih diperhitungkan. Ya, satu yang saya lupa tadi, penekanan ketua umum cabang. Jadi termasuk menata siapa di HMJ, siapa di ini. Pengalaman saya waktu jadi ketua umum Forkom itu Forkom dia membicarakan dan mengatur, bukan mengatur semaunya, tetapi mengkoordinasi dengan kawan-kawan HMI di kampus. Jadi PTKP harus bekerja maksimal, harus betul. Kenapa? Kita tidak boleh jauh dari kampus, karena basis kita itu ada kampus. Kalau HMI jauh dari kampus kan kering kita. KTP dari mana? Oleh karena itu, kuasai organisasi mahasiswa itu. Mulai perencanaan dari awal. Jangan langsung mau pemilihan Presma tiba-tiba mau menang, tapi dari kosmanya nggak diurus. Itu yang terjadi di UI ini. Sejak saya menjadi wakil ketua 3, sehingga saya sering marah-marah di HMI itu dulu. Saya bilang ini Anda ini mau jadi Presma, tapi itu kosmanya nggak diurus. Bagaimana? Ini kan dari bawah. Pemilihan AMJ dari kosma. Dan seterusnya dari HMJ dan seterusnya ke atas. Oleh karena itu bekerja harus direncanakan dari sekarang. 2 tahun dari sekarang baru berharap bisa menjadi presiden mahasiswa. Jangan langsung menang. Kita tahu kan di UI ini seperti apa. Saya kira cukup. Terima kasih. Bila kita pikir hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.